Salah nggak sih? Salah. Hmm. Two thousand years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul teori pungutan pajak dengan anggota sebagai berikut. Saya Yudhisno Pratama dengan NIM 23080810094. Saya Ahmad Ikal Bahyaki dengan NIM 230801000373. Saya Muhammad Dafa Pradipta Atala dengan nomor NIM 23080101073. Prakusuma dengan NIM 23080810715. Oke. Yang pertama adalah teori pungutan pajak atau pengertian dari pajak sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pungutan pajak secara paksaan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Maka diperlukan teori-teori pungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama adalah teori asuransi. Teori ini mempunyai tugas untuk melindungi warga negaranya dari segala kepentingan baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya perjanjian asuransi, diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Pengertian teori asuransi menurut para ahli. Yang pertama, Meh dan Cham. Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan mengumpulkan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, sehingga kerugian individu dapat diperkirakan dan dipukul merata oleh mereka yang bergabung. Dua, Wirjono Projodikoro. Asuransi adalah kesepakatan antara pihak yang dijamin atau nasabah dan pihak yang menjamin atau perusahaan pengelolaan resiko masa depan. Yang ketiga, William dan Hein. Asuransi memiliki dua sudut pandang, yaitu yang pertama, suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh penanggung. Yang kedua, suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. Contoh daripada teori asuransi tersendiri yaitu teori probabilitas. Digunakan dalam asuransi untuk meramalkan kemungkinan terjadinya risiko dan membagi risiko kepada semua peserta asuransi. Aktuaris dan underwriter menggunakan teori ini untuk menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan atau probability theory. Sebagai contoh, dalam asuransi kesehatan, perusahaan asuransi menggunakan data statistik dan probabilitas untuk memperkirakan resiko kesehatan kelompok orang tertentu. Dengan demikian, mereka dapat menentukan premi yang sesuai untuk menutupi biaya klaim yang mungkin diajukan oleh peserta asuransi. Oke, selanjutnya untuk teori kedua itu teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besar pajak sesuai dengan besar kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenar mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarannya ekuivalen dalam tanda kurung setara, besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori tersebut kiranya dapat menimbulkan pertanyaan, apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya,
Bukankah semua rakyat, termasuk yang tidak membayar wajib pajak, juga memperoleh perlindungan apabila besar kecilnya jasa yang diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan? Bukankah hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataannya tidak seperti itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontra prestasi terjadi secara langsung. Selanjutnya adalah contoh teori kepentingan. Teori kepentingan dalam pemungutan pajak menyatakan bahwa pembayaran pajak harus sebanding dengan kepentingan atau manfaat yang diterima dari negara, seperti perlindungan jiwa dan harta. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarnya. Teori ini menekankan bahwa warga negara harus menanggung beban pajak secara proporsional sesuai dengan manfaat yang mereka peroleh dari negara. Untuk teori ketiga adalah teori daya pikul. Secara umum, teori pemungutan pajak daya pikul atau dalam tanda kurung ability to pay adalah teori yang menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan individu atau badan untuk memikul beban pajak. Inti dari teori ini adalah keadilan dalam pemungutan pajak, di mana beban pajak disesuaikan dengan daya pikul masing-masing wajib pajak. Sedangkan menurut Prof. Delangen, teori daya pikul mengatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas sisa uang mereka setelah seluruh pendapatannya dikurangi dengan pengeluaran utama untuk kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka. Pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan setiap orang, yang berarti biaya pajak harus sama untuk semua orang. Contoh dari teori daya pikul yang bisa dilihat, contoh dari penerapan teori ini adalah dalam sistem pajak penghasilan Indonesia melalui PTKP, yaitu batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Wajib pajak baru dikenakan pajak jika penghasilannya melebihi PTKP. Seperti jika PTKP ditetapkan sebesar 54 juta per tahun di tahun 2025, wajib pajak dengan penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan pajak. Ini mencerminkan prinsip bahwa pajak hanya dibebankan pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar setelah kebutuhan dasar atau primer terpenuhi. Selanjutnya adalah teori bakti. Pengertian dari teori bakti atau dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak adalah konsep dalam hukum pajak yang menyatakan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya. Sementara warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian atau bakti kepada negara. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa hubungan antara rakyat dan negara menempatkan negara sebagai entitas yang berhak memungut pajak, dan warga negara harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Teori bakti berakar dari teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Guericke yang memandang negara sebagai suatu kesatuan organik di mana setiap warga negara adalah bagian integral darinya. Dalam pandangan ini, individu tidak dapat hidup tanpa negara, sehingga pembayaran pajak dianggap sebagai kewajiban mutlak dan tanda bakti warga negara kepada negara. Contoh dari teori bakti ini adalah contohnya dalam hukum pajak dapat dilihat pada sistem perpajakan di Indonesia, di mana setiap warga negara yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan membayar pajak tanpa mengharapkan imbalan langsung. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mencapai 42 juta, dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan mencapai 686,7 triliun. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban pajak oleh warga negara sebagai bentuk bakti kepada negara, sesuai dengan amanat pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, teori bakti menekankan bahwa kewajiban membayar pajak adalah manifestasi dari pengabdian warga negara kepada negara yang memungkinkan negara menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan publik dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kemudian yang terakhir ada teori asas gaya beli yang dalam hukum pajak merupakan konsep memandang pajak sebagai alat untuk mengatur daya beli masyarakat. Menurut teori ini, pemungutan pajak berfungsi seperti pompa yang menyedot daya beli dari individu atau rumah tangga masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali melalui pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum. Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, namun juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Para ahli menjelaskan bahwa teori ini menekankan pentingnya efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan, yang diibaratkan sebagai mekanisme yang menarik daya beli dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk layanan publik dan fasilitas umum, sehingga kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Lalu ada untuk contoh dari teori asas GBL sendiri dapat dilihat pada kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang misalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan indeks harga konsumen hingga 0,8 sampai 1% dalam jangka pendek. Dampak tersebut lebih signifikan pada barang sekunder dan tersier dibandingkan barang kebutuhan pokok yang bebas pajak. Selain itu, kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan naiknya harga barang dan jasa yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi konsumen dengan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pajak seperti kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan perilaku belanja mereka. Dengan demikian, teori asas gaya beli menekankan bahwa kebijakan perpajakan harus dirancang dengan cermat untuk mengelola daya beli masyarakat dan memastikan distribusi sumber daya yang adil melalui mekanisme perpajakan. Lo ada yang kelas satu saya tadi. Baik, langsung menutup kan? Oke, baik. Demikian adalah presentasi dari kami kelompok 3 tentang teori pungutan pajak. Kurang lebihnya dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan kata, berlaku berperbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.